Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di jalan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya. Sahabat beriman, semua orang yang melakukan ibadah haji ingin ibadahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai haji mabrur. Namun, banyak yang pulang dari tanah suci hanya membawa gelar saja. Meski demikian, ada loh orang yang belum bisa berangkat ke tanah suci tapi sudah dicatat sebagai haji mabrur. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Simak terus video ini sampai selesai ya sahabat, agar pemahaman kita utuh dan tidak salah faham. Berikut halal bagi kami, haram bagi Tuhan, versi jalan kembali. Namun sebelum lanjut, dukung kami untuk selalu menebarkan syiar kebaikan dengan tekan tombol like, subscribe, dan juga share ya sahabat. Terima kasih. Abdul bin Mubarak atau biasa dipanggil Ibnu Mubarak adalah seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal. Suatu saat ia melakukan perjalanan haji ke Mekah dan Madinah. Di sela-sela ibadah haji, Ibnu Mubarak tertidur di beranda masjid. Di dalam tidurnya, Ibnu Mubarak seakan-akan mendengar percakapan dua orang malaikat. Malaikat pertama bertanya kepada malaikat kedua, "Berapa orang yang melakukan ibadah haji tahun ini?" 600.000, jawab malaikat kedua. "Berapa di antara sekian itu yang ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya malaikat pertama sekali lagi. "Tidak ada yang diterima," jawab malaikat kedua. Tetapi ada seorang tukang sol sepatu yang berasal dari Damsyik yang namanya Sa'id bin Muhafa, yang tidak berangkat haji tapi dihitung sebagai haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karena wasilah dia, ibadah haji semua orang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar percakapan dua malaikat itu, Ibnu Mubarak sangat kaget dan sangat penasaran. Maka selepas pulang dari ibadah haji, dia tidak langsung pulang ke rumah. Akan tetapi, dia menuju Damsyik mencari tukang sol sepatu yang bernama Sa'id bin Muhafa. Ia akan bertanya, sebenarnya apa yang membuat dia sebegitu mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berkeliling ke penjuru kota Damsyik, bertanya kepada semua orang, maka bertemulah Ibnu Mubarak dengan tukang sol sepatu itu. Maka diceritakanlah apa yang dia mimpikan tentang percakapan dua malaikat itu. Ibnu Mubarak juga bertanya, "Sesungguhnya apa yang engkau lakukan wahai saudaraku, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakanmu?" Awalnya tukang sol sepatu itu malu untuk bercerita, tetapi setelah didesak oleh Ibnu Mubarak, mulailah ia bercerita bahwa sudah lama sekali dia ingin pergi ke Baitullah untuk melaksanakan haji. Setiap terdengar kalimat talbiyah, maka hatinya tersayat-sayat. Kerinduannya terhadap Baitullah semakin menjadi-jadi. Maka dia mulai menabung. Sejak 30 tahun yang lalu, dia menabung setiap hari selama 30 tahun. Hingga
ia memiliki uang sebanyak 400 dirham. Insya Allah, dengan uang itu cukup untuk pergi naik haji. Kebetulan saat itu istrinya sedang hamil muda dan sedang ngidam. Sampai suatu saat istrinya mencium bau sedap sebuah makanan. Ia meminta kepada suaminya untuk memintakan atau membelikan masakan yang ia bau itu. Kemudian aku mencari sumber bau sedap itu, hingga bertemulah aku dengan sebuah gubuk reot yang di dalamnya ada seorang ibu sedang dikelilingi oleh anak-anaknya. Mereka sedang menunggu masakan yang belum matang. Kemudian aku menemui ibu itu. "Wahai ibu, maukah engkau memberikan sedikit masakanmu untuk istriku yang lagi ngidam, ingin makan makanan yang engkau masak?" tanyaku. "Tuan, tidak boleh tuan. Tuan tidak boleh makan makanan kami," jawab ibu itu sambil menunduk. "Kenapa ibu? Kalau begitu, biarkan aku membelinya. Berapa harganya?" tanyaku lagi. "Makanan ini tidak dijual tuan, mohon maaf," jawab ibu itu lagi, masih sambil menunduk. "Kenapa tidak boleh ibu?" tanyaku lagi, masih bingung. "Tuan, makanan ini halal bagi kami, tapi haram untuk tuan," jawab ibu itu terlihat sedih. "Loh, kok bisa? Bukankah kita sama-sama muslim? Kalau halal untuk ibu, berarti halal juga untuk kami," aku menyampaikan masih dengan kebingungan. Ibu itu menatapku sambil menangis. Dia berkata, "Tuan, sudah beberapa hari kami tidak makan karena di rumah tidak ada yang bisa kita makan. Kami kelaparan dan hampir mati kelaparan. Lantas kami menemukan bangkai keledai yang mati di jalan. Lantas kami mengambil dagingnya untuk kami masak. Daging keledai ini halal bagi kami karena kalau kami tidak makan akan mati. Sedang bagi tuan haram karena tuan masih punya makanan halal yang lain." Ibu itu menjelaskan sambil berkaca-kaca. Tak sanggup aku mendengarkan cerita mereka. Air mataku menetes. Mohon ampun kepada Allah atas ketidakpedulianku kepada mereka yang masih satu kota denganku. Maka akhirnya aku pulang. Aku ceritakan kepada istriku. Istriku pun juga menangis. Lantas kami masak enak, kami bawakan kepada mereka. Kami pun juga berazam, uang yang aku siapkan untuk naik haji semua aku serahkan kepada ibu itu untuk belanja keperluan hidup mereka. Sambil terus berdoa, "Ya Allah, inilah hajiku. Ya Allah, inilah Mekahku." "Wahai Said, sungguh engkau layak mendapatkan haji mabrur," kata Ibnu Mubarak sambil mengusap air mata di matanya. Tidak sanggup juga dia mendengar cerita dari tukang sol sepatu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, semoga video ini bermanfaat bagi sahabat beriman dimanapun berada. Terakhir, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya sahabat, supaya kalian juga menjadi bagian dari syiar kebaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.